Assalamualaikum Pak, apa kabar? Sehat-sehat Pak Uda? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik, sehat selalu Ibu. Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang loh mendengarnya. Eh, tapi nyun sewu nggih Pak nggih. Kelihatannya Bapak hari ini kok tidak bersemangat dan ceria seperti biasanya. Maaf ya Pak ya. Eh, kalau boleh saya tahu, ada apa nggih Pak nggih? Ya itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah pada hari ini. Tapi saya bingung, mengutarakannya pada siapa. Pagi ini Bu Nining sibuk enggak ya? Saya ingin cerita-cerita dengan panjenengan Bu Nining. Insya Allah saya tidak sibuk Pak, saya siap. Ya. Tadi kan jam pertama itu waktunya anak-anak itu eh, pendidikan agama Islam. Jadi saya siap mendengarkan curhatan panjenengan. Oh, Alhamdulillah, terima kasih Bu Nining. Sebelumnya jadi begini Bu Nining. Beberapa hari belakang ini saya itu sering tidak nyaman. Pikiran saya juga tidak enak, nggak tahu apa yang sedang saya pikirkan ini, Bu. Lalu eh, kira-kira apa ya Pak ya yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah panjenengan nggih? Begini, Bu Nining, saya berharap setelah saya bercerita dengan panjenengan, beban saya itu bisa menjadi berkurang. Saya lebih tenang, ngoten Bu Nining. Iya Pak, memang ya kalau dengan bercerita itu nanti dapat mengurangi beban kita nggih Pak nggih. Selain itu kira-kira apalagi ya yang panjenengan harapkan dari saya nggih Pak nggih? Saya berharap dengan saya cerita nanti bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu Nining. Amin. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalah panjenengan nggih Pak nggih. Jadi permasalahannya seperti apa nggih Pak nggih? Monggo panjenengan cerita kemawon. Begini, Bu. Beberapa hari yang lalu ketika ada pengawas melakukan supervisi di kelas, saya mendapat teguran dari beliau. Loh, Itu yang kok jadi bisa beban Pak? di pikiran. Kok bisa nggih Pak nggih? Apa masalahnya Pak? Nah, ya itu. Kalau menurut saya sebetulnya masalahnya tidak serius sih, Bu, sebetulnya. Maksudnya tidak serius itu gimana tuh Pak? Itu loh, Bu. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Maaf, maaf ya. Kegiatan pembelajaran yang bagaimana Pak nggih? Apakah panjenengan dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik itu? Atau seperti apa nggih? Kok beliau sampai mengkritik itu, Pak? Sepertinya beliau keberatan Ibu, waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Karena sudah terbiasa saya itu waktu mengajar tidak selalu membawa buku teks, ngoten. Oh, nggih 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 nggih. Lalu bagaimana tanggapan panjenengan, Pak, terhadap respon dari pengawas tersebut? Eh, ya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, dari internet atau yang lainnya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliaunya, bapak pengawasnya agaknya kok kurang berkenan ngoten Bu Nining. Oh, nggih nggih nggih. Jadi masalahnya begitu. Maaf kalau begitu, saya bertanya dulu, Pak nggih. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut, Pak? Ya, kalau waktu ngajar seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan agar anak itu bisa tertarik. Anak juga tidak jenuh dengan tiap hari memakai buku teks, ngoten. Oh, nggih nggih nggih. Lalu mengapa panjenengan tidak menggunakan buku teks, Pak? Maksudnya Karena
menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup, Ibu, untuk memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, ngaten Kak nggih. Ya sebenarnya itu sudah bagus Pak nggih. Kemudian kalau soal outputnya Pak, menurut penjenengan bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui selama ini ya Pak ya, bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam. Jadi tidak Oh, hanya menggunakan itu saja ngaten. oh ya, itu betul banget, Bu Nining. Kenapa saya tidak kepikiran ya kalau soal begitu? Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Kita bisa mengacu pada buku teks tersebut. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu Pak G. Jadi harus memakai buku teks. Iya, saya pikir-pikir kok ternyata ada benar juga pengawas kemarin itu, Ibu. Geng, 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 geng. Ya, jadi bagaimana Pak sekarang? Ya Ibu, terima kasih Bu. Saya sudah merasa agak nyaman sekarang. Tapi masih ada satu lagi Bu yang jadi beban pikiran. Masih ada satu lagi ya Pak ya. Maaf, masalah apa lagi toh Pak? Ini Bu, yang kemarin sampai saat saat ini itu bahwa pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Ibu KS. Saya Oh, takutnya nanti jadi masalah Bu, jadi masalah baru lagi. Ngoten. oh gitu nggih Pak nggih. Jadi kesimpulannya yang membuat penjenengan merasa tidak nyaman adalah saat supervisi nggih. Kemudian penjenengan tidak menggunakan buku teks dan penjenengan takut kalau pengawas menyampaikannya kepada ibu kepala sekolah. Ngaten nggih Pak nggih. Betul Ibu, karena itu kira-kira saya akan ditegur apa enggak ya Bu sama Ibu kepala sekolah nanti? Gimana Pak ya? Nih coba, seandainya penjenengan dipanggil dan ditegur, rencana penjenengan terus pundi Pak? Ya, saya menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, Bu. Ngomong apa adanya gitu aja. Oh ngaten, laras laras. Lajeng selanjutnya rencana penjenengan terus pundi kalau Sebelum dipanggil? sebelum dipanggil saya besok rencananya itu berniat menemui beliau Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan mengerti dan juga akan bertindak bijaksana dalam permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Nggih, nggih, nggih. Berarti ini untuk yang ke Ibu Kepala Sekolah nggih, Pak nggih. Oke. Setelah itu untuk penjenengan untuk yang terkait proses belajarnya ke depannya bagaimana, Pak? Ya, ke depannya saya akan mulai menggunakan buku teks saat proses belajar mengajar sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena anak-anak sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Ibu. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Ngoten, ngoten Bu Wah, Nining. wah, subhanallah, luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian yang penjenengan ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bapak. Wah, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Syukurlah Bu Nining. Jadi sekarang saya merasa lega. Ngoten. Alhamdulillah, Pak. Terus dari yang sudah direncanakan tadi, kemudian komitmen apa yang akan penjenengan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Atau adakah batasan deadline waktunya gitu, Pak? Iya Bu, secepatnya saya akan eksekusi rencana itu, yaitu dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan menggunakan buku teks. Dan insya Allah besok saya akan memenuhi BKS. Ngoten. Nggih, bagus, bagus sekali, Pak. Lalu dukungan apa ya yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pak?
Hmm, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman yang lain agar kami bisa sama-sama saling mengingatkan kekurangan masing-masing tentang masalah pembelajaran, Bu Nining. Wah, wah, ide-ide bagus sekali, Pak. Jempol, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan, nggih, Pak, nggih. Dan panjenengan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Nggih, Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan sarannya sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, nggih, Bu. Amin, ya rabbal alamin. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Mohon maaf, nggih, Bu. Sebelumnya, terima kasih semuanya. Sekarang saya akan melatih anak-anak petugas upacara dulu, Ibu, karena hari Senin mau ada kunjungan lagi, ada tamu dari dinas lagi, Bu. Nggih, nggih. Nggih, Pak, monggo, monggo, silakan. Oke, terima kasih Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.